Ini ada kabel power, di sebelahnya ada tombol. Ini kalau saya matiin, di depannya mati. Jadi bisa posisi bisa nyalain dari sini atau bisa matiin dari sini atau langsung nyalain dari depan. Ini bisa kalau dimatiin ini nggak akan bisa nyala. Gitu. Jadi di sini juga ada fuse atau string. Jadi kalau misalnya yang tadi pertanyaannya teman-teman tadi, kalau mesinnya tiba-tiba mati nggak mau nyala lagi, itu bisa dicek di string fuse sini. Di sini ini nggak apa-apa, nanti ke teknisi aja. Di dalam sini ada fuse, itu nanti kasih tahu teknisinya. Kalau habis mati listrik tiba-tiba dinyalain, udah ditekan tombol ini terus di on nggak mau, itu nanti dicek fuse untuk yang teknisi. Terus ke bagian dalam mesin di sini ada dua. Ini ada bagian elektronik, elektronik sebelah kiri saya ya, berarti kanannya teman-teman. Sini elektronik, sini bagian mekanikal. Ini kita pisah seperti ini. Supaya apa? Karena ini isinya air, supaya tidak nyiprat ke sebelah kiri bagian elektroniknya. Nah, isinya apa aja kalau bagian elektronik ini ya? Power sama mainboard untuk program mesin. Yang ini manifold sama tangki. Load cell itu untuk penimbangan air yang akan nanti kita gunakan untuk kalibrasi sama untuk kalibrasi ini diriser. Udah tinggal di depan ini. Nah, ini namanya calibration cell yang merah biru yang seperti diriser kecil. Ini nggak ada membrannya, nggak ada hollow fibernya. Jadi ini digunakan untuk kalibrasi alat. Apa yang kita kalibrasi? Tangki penimbangan yang ada di sini. Ini kan ada tangki, ini ada di bawahnya ada timbangan. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, jadi pada saat setiap kalibrasi ini harus kita pastikan kalibrasinya itu sesuai dengan angka yang ada di sini, yaitu 70 cc. Ini ada kan? Nggak kelihatan. Oh, ini 70 cc. Nah, itu artinya isi tabung ini 70 cc yang akan ditimbang di sini nanti harus 70 cc. Jadi plus minus 3 cc. Load cell. Load LOAD cell. Udah, jadi tadi fungsinya ini apa? Untuk kalibrasi tangki load cell yang ada di dalamnya. Nah, jadi kenapa harus dikalibrasi? Pertanyaannya. Iya, bisa. Tapi kenapa artinya siap digunakan? Kenapa udah siap digunakan? Maksudnya kalau hasilnya ini udah sesuai 70 ditimbang 70, artinya udah siap digunakan ya. Maksudnya kenapa kita harus sesuaikan dengan pengukuran itu? Nanti arahnya kemana? Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke dialiser? Ya, betul. Jadi kalau misalnya kalibrasinya nggak benar, nanti pengukuran total sel volumenya itu bisa jadi kita setting nanti di angka 80%-nya itu dia gagal. Kalau dia di bawah dari 70, kalau di atas 70 bisa jadi yang di riset tadinya harusnya gagal bisa dirilis lagi gitu. Nah, itu jadi ada positif palsu atau negatif palsu nanti kalau misalnya kalibrasinya salah gitu. Ya, jadi udah paham ya. Nah, makanya sekarang kita masuk ke kalibrasi.
cara fokusinnya gimana? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Ini cuma aja. Oke, nah, oke jadi itu tinggal sebenarnya kalau pengoperasiannya tinggal ngikutin dari apa yang ada di sana. Ada satu orang yang mau coba? Ya. Udah pernah kan? Udah, ya udah. Silakan tekan on. Nah itu 00 terus diputar sampai 255 ya, terus terproses. Ya udah start. Harusnya gitu. Nah pertanyaannya sekarang kenapa harus 255? Ada yang tahu kenapa jadi ini kan rata-rata di semua siloam yang punya adik, yang punya Masirius itu kita kalibrasinya 255 ya kan? Kenapa 255? Kenapa enggak 100, 80? Kenapa? Ada yang tahu? Untuk kalibrasi jadi gini, kenapa harus 255? Sebetulnya itu angka yang kita cari adalah tadi berapa? 70. Jadi pengukurannya benar sesuai 70 atau enggak. Nah di mesin kita ini kan cara kerjanya itu udah tahu kan, ada cleaning, testing, desinfeksi ya kan. Nah pada saat cleaning dia itu prosesnya 10 sampai 24 step. Yang di bawah ini ada namanya program step. Jadi kalau error atau apa yang dikabarin ke kita itu cukup program modelnya tadi, stepnya tadi gitu. Nah jadi yang program modelnya tadi dicatat nanti dilaporkan ke kita. Yang itu kan ada 00 CH HF itu modelnya tadi sesuai dengan KUF, koefisien ultrafiltrasi dari user. Nah apakah KUF itu sama dengan HEPLAX atau LOFLAX? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak harus yang di depan, yang teman-teman. Beda. Bedanya apa? Jadi KUF tinggi itu belum tentu dia di HEPLAX, atau KUF rendah belum tentu juga dia LOFLAX. Jadi KUF itu harus dikalikan lagi sama luas membran baru ketahuan dia LOFLAX atau HEPLAX. Nah, tapi kalau di kita itu cuma kode aja sih, kode apa untuk kalau KUF-nya di atas 15 dia HF, kalau di bawah 15 dia CH, seperti itu. Ya. Enggak. Jadi kalau mau sekarang saya balik tanya, kalau mau di setting 100 boleh nggak? Kira-kira boleh, ya udah boleh. Jadi SOP-nya memang seperti itu, betul. Boleh apa nggak kita setting 100, angka 100? Boleh. 80 boleh nggak? Boleh. Jadi yang kita cari pada saat ini apa? Volume kan. Jadi yang kita kalibrasi pada saat ini kan volume. Jadi yang kita cek di sini kan volume. Volume dari load cell ini yang kita ukur ya, volume dari kalsel kita ukur di load cell. Nah, jadi pada saat program mesin ini untuk pengukuran volume ada di step, ada yang tahu teman-teman? Di step kebacanya di step 35. Jadi yang kalau kita rius, mungkin teman-teman pernah perhatiin kalau pada saat kita rius itu dia volume itu keluar di step 35. Jadi pengukuran dari apa yang kita pasang di sini itu di step 35 dia itu akan dibaca di display. Nah, jadi kalau volumenya, kalau yang kita kalibrasi adalah volume, perlu nggak kita step-step selanjutnya kayak 36, 37, 38, 39 yang dimana step itu untuk pengukuran kebocoran membran, perlu nggak? Kalau kita kalibrasi volume
bilang di awal apa ini nggak ada membrannya. Nah, jadi nggak usah dicek kebocoran membran karena di kalsel kita ini nggak ada membrannya. Makanya kenapa kita set di angka 255. Jadi prinsip kerjanya mesin kita itu adalah kalau misalnya dia volume yang diperoleh itu kurang dari yang apa yang kita setting. Jadi yang kita setting 255, volume yang diperoleh di bawah itu dia akan berhenti di step 35. Artinya dia tidak mencapai volume yang kita set, ya kan? Yang kita set bisa 80%. Jadi kalau dia masih di atas 80% kan boleh dipakai. Nah ini kita set di atas dari 70 cc. Jadi pertanyaan lagi tadi, boleh nggak 100? Boleh. 100, mau 200, mau 150 boleh. Kenapa kita tulisnya 255? Karena itu volume tertinggi yang ada di mesin. Jadi sekalian kita ngecek pada saat diputar bisa nyampe nggak ke 254 atau 255. Itu aja sih sebetulnya. Gimana? Stepnya di 35. Step 35. Nah, ini 35 volumenya ini full V. Oh, 72. Nah, kita punya range 67 sampai 73. Selalu kayak gitu kan? Jadi 67 sampai 73 kita punya range untuk toleransi volume, kalibrasi volume. Jadi kalau masih di antara itu artinya mesinnya masih bisa kita pakai untuk reuse. Artinya pada saat pengukuran volumenya nggak terlalu jauh ya, plus minus 3 cc. Jadi nggak sampai 5 cc, nggak sampai 10 cc, jadi masih aman. Nah itu untuk yang kalibrasi. Kalau ada yang mau iseng nanti coba kalibrasi di angka 60 di bawah 70 boleh. Tapi itu nanti akan dia ngetes kebocoran membran juga. Jadi setelah step 35 ini dia nanti akan lanjut terus sampai step 57 sampai selesai. Nah, kenapa kita berhenti juga sampai 35? Karena selain ini cuma mengukur volume doang, nggak ada mengukur membran. Kalau dia jalan sampai 57 itu dia akan mulai narik renalin gitu. Jadi lebih boros. Kalau misalnya kita kalibrasinya pakai 60, boleh sih nggak apa-apa, bantu kita ngabisin renalin kalau mau. Jadi kalau misalnya di set 50, tapi untuk teknisi kita tetap kadang kalau misalnya di lasernya banyak yang bocor atau step 39 gitu kan, error 3 di laser udah dicoba. Nah itu boleh kita pakai kalsel ini. Jadi kita pasang kalsel, kita set di 60, pada saat step 39 error juga nggak. Kalau pakai kalsel ini masih error karena ini nggak ada membran, berarti yang error mesinnya. Kalau misalnya nggak error pakai kalsel, berarti memang itu dialisarnya bocor gitu. Jadi kalau misalnya ada dialiser yang 39 error, kita singkirkan, jangan langsung dibuang. Nanti kita pasang dialiser lain, kita reuse lagi gitu. Tapi kalau memang misalnya kondisinya dialisernya baru gitu kan, ya kalau dialisernya udah lama sih memang biasanya bocor sih. Tapi kalau misalnya kondisi yang baru, itu nanti kita coba lagi dialiser berikutnya. Setelah itu kalau memang misalnya rata-rata semua dialiser misalnya 5 sampai 5 dialiser kayak gitu, kita coba baru curiga kita pakai kalsel yang ini bocor atau enggak gitu. Ada yang mau ditanya? Nggak harus yang teman-teman di sini, ada yang di kelompoknya ada yang mau tanya? Volume tank. Biasa yang putih di sini itu biasanya kerasnya renalin gitu kan. Jadi ada protein terus dibersihin sama renalinnya nempel di singkatnya. Itu sih nggak akan pengaruh ke volume, cuma biasanya ada pengaruhnya. Nanti kalau misalnya udah 39 itu pengaruhnya nanti di sini. Kalau tank volume terus. Tank volume di mana ya? Di sini.
Iya, iya. Ya memang kadang bisa karena itu kadang menyumbat juga keselamatan di sini. Jadi untuk maintenance-nya itu sebetulnya kita direndam pakai Clorox. Cuma Clorox itu kita yang direkomendasikan untuk di mesin ini ternyata nggak ada di Indonesia gitu. Jadi kita pakai Clorox yang 409 itu takutnya terlalu agresif. Ya paling kita saranin sih setiap setahun sekali lah gitu untuk 6 bulan sekali kita untuk bersihin ini ya. 6 bulan sekali, setahun sekali penggantian, paling seperti itu sih. Ada yang tanya? Bocor atau enggak? Bocor atau maksudnya? Di mesinnya. Oh itu kalau misalnya semua dirisernya seperti itu kan nggak semua. Jadi kadang ada memang dirisernya yang bocor. Tapi gini, biasanya kalau kan teman-teman tahu, misalnya kita pakai diriser ini, terus dirius, biasa diriser ini baik-baik aja gitu kan. Artinya dari sekali 2 kali aman. Tiba-tiba hari ini semua diriser nggak bisa gitu. Nah itu baru kita coba pakai ini. Nanti dengan kalsel sama nggak errornya di step 39 juga gitu. Itu kalau udah semua diriser gagal sih gitu biasanya. Karena kadang 39 itu nggak kedetek juga antara memang dirisernya atau memang kadang dari sealnya kita yang bocor mesinnya gitu. Karena itu harus benar-benar vakum kan, kita harus benar-benar vakum. Kalau misalnya ada kebocoran di sini, memang dia bisa jadi semua diriser gagal. Tapi kalau dengan pakai ini, karena ini nggak ada membran, harusnya lolos gitu. Kebalik, kalau kebalik nggak ngaruh. Itu sama kayak diriser. Jadi kalau dirisernya kita pasangnya kebalik, nggak ngaruh. Maksudnya? Set yang auto setnya. Auto setnya? Untuk CH apa sama? Oh enggak. Nah itu nanti. Jadi karena udah ditanya ya udah kita lanjut. Beda ya? Beda. Nah itu untuk reprocessing. Jadi setelah kita dapat tadi volumenya 67 sampai 73 itu kan 72 ya. Nah baru kita bisa ini di reset. Baru kita setelah udah dapat volume baru kita pasang ini divisornya. Bantu aku cuci sepatu. Bukan. Di depan mana kelihatan? Aku jemur di tempatnya itu. Nanti waktu setiap video. Kelihatan coy. Oh beda dializer, beda RC. Makanya setiap hari itu minimal kita punya pasangan ini saat ini Putar video kaget. Tapi kita enggak ada. Kita baru diganti yang sebelum kesini tuh cuma satu. Tahu aja nggak tahu. Kalau di Rius itu kadang dia apa? Fail. Nanti aja ya. Kairnya, bombarnya di sini. Di sini. Jadi RC-nya. ada Di cadangan. Manado. Manado. Manado ini Ada. di bawah ya. Apa sih? Kemarin Pak dan bilang cuma sedikit. Apa sih? Arsinya di kita itu sedikit. Oh itunya. Iya sama. Ini Yang ininya di sini, bukan di sini. oh Yang ini. maksudnya apa? Ininya. Iya, Yang iya. ininya. Ininya udah longgar. Iya. Berarti yang diganti ini ya bukan? Iya. Iya.
Kalau ini ada. Oh iya, Ini ini apa sih melonggarkan namanya? sini Iya, ya. Sifar. Nah, yo. Zipper. Oh iya, ini pertanyaan. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Jadi saya kasih tahu, yang di ujung selang yang putih ini namanya swivel. Swivel. Yang ini, yang putih-putih, yang putih-putih melati, putih. Yang bening. Nah, yang bening-bening ini namanya RC konektor, reprocessing konektor. Kalau yang putih-putih swivel, ini swivel. Jadi kalau nanti ngabarin ke kita, itu yang putih, ada yang putih-putih patah, nah, itu kita nggak tahu. Karena ada orang yang bilang putih itu ini, yang ini juga dibilang putih, ini bening. Ya, bening. Bukan putih. Kasih tahu yang putih dah. Iya. Oke, jadi kita ikutin SOP-nya. Siapa yang mau coba? Udah, tadi udah kan? Belum, udah. Udah. Yang lain. Eka. Kayaknya Ini HF HF 72. Iya benar ya. 60 kali Pak. 60 60 ya, sorry, 60. Iya. HF 60. Bisa 67 sih juga. 67. Tapi 67 enggak. Hah? Banyak 13 H. Ini kayak 60 Kak. Oh, ini Dia 8 berapa? beda. oh yang Beda. tadi. Ya, Area 1,3. ini beda. Oh, premingnya Set 82. ini. 665. Ya? Iya, 66 ya. 67 65 biasanya. Aku 67 68. Ya udah. 82. Sama aja. Nah, cara hitungnya gampang. Ini kan 80% dari preming volumenya? premium volume-nya. Volume. 82. Preming volume Iya. 82 benar ya? Ya 82 premium volume. Oh iya. 82. Kok enggak ada? Enggak ada di 82. Oh iya 82. Iya ya. Volume buat kompartemen 82 mili. Berarti 64, sekian, 64 aja lah ya. Ya, boleh 65 boleh. Dia cup H11, H13. Ya. 13 ya. Oke. Hips ya? Hips. Ya. Hips kan? HF, ya. HF. Ini ininya Mau dipasang terus di aku Oke, tinggal start proses. Udah tinggal kita tunggu. Oh, di 65. Tapi kalau misalkan di setnya 67 atau 68 nggak apa-apa. Jangan. Oh jangan. Harus Jangan. bisa 80% Harus 65. Kalau untuk dialiser nggak boleh. Kalau untuk dialiser nggak boleh. Nggak boleh dinaikin. Nanti rumah sakitnya rugi. Kalau diturunin nanti pasiennya yang Nanti itu kasihan. yang ada negatif sama positif. Ini baru. Oh berarti Hah? Baru. Yang lama itu. HF. HF ini. Iya. Berarti ya. Jadi tadi, nah itu tadi makanya kita kalibrasi supaya pengukuran volumenya itu dia cuma range-nya plus minus 3. Kenapa? Karena nanti kalau dia positif, dia negatifnya palsu, ya Pak, lolosnya itu palsu, bisa jadi dia volumenya lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih sekarang gini. Punya Mita. Bagus. Berarti kalau misalkan yang pas disimpan di apa di lemari itu yang suka nyusut dari itu bisa berpengaruh. Itu dari tutupnya. Oh Dari tutup ya. Jadi ada, kalau misalnya kita habis di Rio sudah terisi penuh, terus kita tutup pakai yang gini, ini bisa netes, bocor, muat. Kita punya tutupnya. Pada saat kita pasang kan biasanya dikasih tutupnya itu yang ulir yang kayak gini, sama di sini yang merah. Yang warna merahnya kayak merah selang ini nih. Yang karet ya. Nah, ini pernah lihat? Dibuang-buang. Ditutupnya pakai gini. Ya jangan, karena kalau pakai ini minimal, kalau ini sih nggak masalah ya. Kalau misalnya ini cabut apa diputar? Cabut. Diputar bisa. Tetap kemuka dua-dua. Ya. Kalau dicabut, ya kita lihat dari ini aja. Kalau misalnya dicabut bisa, yang lebih aman sih kayak gini diulir. Cuma tetap aja ini tetap bisa tumpah
kalau misalnya pas kebalik ini kebuka. Jadi kita punya yang merah sama yang ulir. Kalau nggak salah dulu pas pada saat install pertama, nah itu jangan dibuang. Bisa di sterilin lagi atau di desinfektan lagi pakai Renalin 1% atau mau dimasukin ke mana? Rak CSSD boleh, rak steril juga boleh gitu kan. Yang untuk tempat sterilin kapas atau kasa gitu nanti bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, untuk posisi ini bisa miring atau harus tegak? Bisa miring. Diusahakan tegak, miring juga nggak masalah, cuma kalau lebih bagus tegak. Cuma kalaupun miring karena kadang ada delisir yang panjang ya kan, miring juga nggak apa-apa. Bisa jangan tiduran. Soal miringnya jangan ekstrim gini gitu. Oke. Terus untuk yang tadi CH itu pet di sininya CH. Nah, Oh, enggak di yang sininya. kodenya. itu tergantung Ini kan volume. Volume. Tergantung 80% volume dari priming volume dialiser. 80% dari Volume priming ini dialiser. kan ada tulisnya Volume priming. priming volume 82. Nah, yang kita setting di sini itu yang kita putar-putar tadi itu Itu 80% 80% dari total volume. 82. Nilai Jadi 80%-nya. 64. Jadi kalaupun misalnya ininya nanti low flux, kita settingnya yang CH. Iya, beda lagi. Beda lagi. Di sininya misalnya dia volume primingnya 100, nah yang kita isi Karena dia 10. pakainya berapa cross penampungnya itu kan. Jadi Kalau volumenya juga beda. priming volumenya 100, nah yang kita isi di sini Yang itu ya, yang punya flash tennisnya. 80. Karena 80% dari priming volume. Kalau 90 ya kita isi nanti 72 gitu. Jadi settingan sini ini nggak harus mengikuti apakah dia high flux, low flux enggak. High flux, low fluxnya itu nanti tergantung KUF. Ya kalau KUF-nya tinggi kita isi di sini HF, kalau rendah HCH di sini Yang pas apa namanya? Iya. Volume beda, jadi beda. Iya kan? Iya. Makanya serius itu lebih ditentukan. Dua orang aja biar rendah. Dua orang aja yang menuju ke depannya. Baru kui. Orang Kan dari dua mereka orang lagi kan. dari mereka lagi kan. Iya. Kadang kalau misalnya kita udah kalibrasi nih, stepnya oke 35, angkanya 70. Tapi ada kadang saat di rius dialisernya itu angkanya sampai 100. Apakah itu bisa digunakan atau bagaimana? Karena Gimana kadang tuh ya? iya. Iya, kemarin Pak Daniel nanya. Soalnya saya sama Pak Daniel sempat lembur gara-gara ini. Iya. Kalau bukan volume tank es chemical, volume tank es chemical airnya ada. Tapi kalau pas di rius pasti masalahnya gitu. Udah cek renalinnya, tekanan. Iya, tekanan. Iya. Jadi kemarin itu sama Pak Daniel kita Curhat cuy. ngobrol. Masalahnya sebenarnya di mana? Ternyata kata Pak Daniel itu